Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tutorial penilaian sumber daya alam menggunakan pendekatan produktivitas. Video ini dibuat oleh kelompok 422 KKM From Home Terintegrasi Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2020. Dalam pembuatan video ini, kami dibimbing oleh Bapak Robi Syaiful Ubed. Dengan anggota kelompok, Jeki Yulianto, Kevin Nugraha Fenandri, Mira Roza Yunita, Muhammad Ali Amriansyah, Muhammad Nura Sadri, Muharrama Doni Arfani, Muqaddam, Naufal Ali Hasbi, Salahuddin Syaifullah, dan Tausila Agraini. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Apa sih pendekatan produktivitas itu? Pendekatan produktivitas merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dengan pendekatan yang didasarkan pada perubahan di bidang kualitas lingkungan. Pendekatan produktivitas juga disebut sebagai pendapatan faktor neto, digunakan untuk memperkirakan nilai ekonomi dari produk ekosistem atau jasa yang berkontribusi terhadap produksi barang yang dipasarkan secara komersial. Pendekatan produktivitas telah banyak digunakan di berbagai tempat, terutama untuk mengevaluasi dampak perubahan kualitas lingkungan dan menilai manfaat perlindungan yang diberikan oleh suatu sumber daya alam. Contoh penerapan pendekatan produktivitas yaitu menilai manfaat air terhadap pertanian dan biaya memurnikan air minum kota. Aplikasi fungsi produksi telah banyak digunakan terutama untuk mengevaluasi dampak perubahan kualitas lingkungan, misalnya hujan asam atau polusi air pada pertanian. Selain itu, juga bisa digunakan untuk penilaian manfaat perlindungan yang diberikan oleh rawa-rawa pantai terhadap kerusakan yang ditimbulkan badai. Lalu, seberapa pentingkah pendekatan produktivitas pada sistem perekonomian dunia? Seperti yang telah dinyatakan oleh Barbier pada tahun 1998, pendekatan produktivitas diterapkan secara luas dalam keputusan ekonomi penting dan investasi, karena pelaksanaan berbagai sistem produksi di negara-negara berkembang memiliki ketergantungan secara langsung terhadap sumber daya alam dan fungsi ekologis. Maka dari itu, pendekatan produktivitas memiliki peran penting dalam pelaksanaan perekonomian dunia. Pendekatan produktivitas sendiri secara umum terdiri atas dua unsur penting, yaitu yang pertama, pendekatan produktivitas ditujukan untuk mengidentifikasi dampak fisik perubahan lingkungan pada kegiatan produksi, dan yang kedua, pendekatan produktivitas digunakan dengan melakukan penilaian perubahan-perubahan berbagai aktivitas output. Kapan pendekatan produktivitas digunakan? Pendekatan produktivitas merupakan teknik yang pertama kali dilihat dalam kemungkinan penggunaannya dalam menghitung. Pendekatan produktivitas dipakai untuk menghitung nilai guna langsung atau direct use dan nilai guna tidak langsung atau indirect use. Alasan penggunaan pendekatan produktivitas dikarenakan teknik ini merupakan teknik yang paling simpel, mudah digunakan dan sederhana dalam menilai suatu sumber daya alam, di mana kualitas lingkungan secara langsung mempengaruhi biaya produksi suatu barang yang dipasarkan. Penggunaan pendekatan produktivitas dalam penilaian memiliki kelebihan. Yang pertama, nilai yang dihasilkan merupakan nilai gambaran pasar sumber daya alam dan lingkungan. Artinya, nilai yang dihasilkan merupakan nilai real di pasar, yakni titik keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua, karena nilai ini merupakan nilai pasar, maka nilai yang dihasilkan pendekatan ini lebih diterima oleh banyak orang. Misalnya, harga dari kayu, beras, ikan telah tersedia di pasar. Yang ketiga, penggunaan pendekatan ini lebih mudah dan fleksibel dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan nilai tersebut mudah didapatkan di pasar. Adapun kelemahan dari pendekatan produktivitas yaitu, yang pertama, tidak semua sumber daya alam dan lingkungan memiliki nilai pasar. Misalnya, untuk mengetahui nilai guna tidak langsung dari perubahan iklim terhadap sektor pertanian yang dapat berpotensi menjadi gagal tanam atau gagal panen. Yang kedua,
nilai pasar terkadang jauh lebih rendah daripada nilai intrinsik dari sumber daya alam. Sebagai contoh, harga terumbu karang bisa dinilai lebih rendah daripada yang seharusnya, padahal efek yang dihasilkan oleh terumbu karang sangat besar. Selanjutnya, kita membahas tahapan perhitungan pendekatan produktivitas. Yang pertama, kita menentukan faktor-faktor produksi apa saja dari sumber daya alam yang akan dinilai. Kemudian, kita dapat menentukan total cost, yaitu biaya apa saja yang diperhitungkan sebagai pengurang dari nilai sumber daya alam. Yang ketiga, menentukan besaran output produksi dan harga dari output produksi. Dan yang keempat, mengurangkan nilai penerimaan dengan biaya total faktor produksi. Dan terakhir, nilai sumber daya alam dapat dikalikan beberapa kali siklus tanam per waktu dengan suku bunga. Secara matematis, nilai perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikut. L dikali Q dikali F dikali P dikurang L dikali F dikali C. Dengan Q sama dengan jumlah produksi per hektar, F jumlah panen dalam 1 tahun per hektar, L luas sawah yang terdampak dalam hektar, P harga gabah per ton, dan C biaya produksi per 1 kali tanam per hektar. Untuk memahaminya, kita terapkan pada contoh perhitungan pada kejadian lumpur lapindo di Kecamatan Porong Sidoarjo. Di sini kita akan menilai lahan pesawahan yang terdampak lumpur lapindo. Kejadian lumpur lapindo di Kecamatan Porong Sidoarjo menggenangi seluas 311,9 hektar dengan kemampuan tanam padi sebanyak 3 kali dalam setahun dan produktivitas lahan sebesar 6 ton per hektar per siklus tanam. Jika harga gabah sebesar 4.000 per kilogram dan biaya tanam sebesar 6.500.000 per hektar per siklus tanam, maka berapakah nilai kerugian dari hilangnya menanam padi selama setahun? Dan berapakah besar biaya jika PT Lapindo berantas jika diminta membayar 10 tahun kemudian, jika suku bunga sebesar 6% per tahun? Mari kita terapkan pada tahapan pendekatan produktivitas yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, menentukan faktor-faktor produksi dari sumber daya alam yang akan dinilai. Dalam hal ini, faktor produksi yaitu gabah. Yang kedua, menentukan biaya dari faktor-faktor produksi sumber daya alam dan menjumlahkan secara keseluruhan. Dalam hal ini, 6.500.000 per hektar per siklus tanam dikali 311,9 hektar dikali 3 kali siklus tanam, dapat total biaya sebesar Rp6.082.050.000. Yang ketiga, kita menentukan besaran output produksi dan harga output produksi. Dalam hal ini, 4.000 per kilogram dikali 6 ton per hektar per siklus tanam dikali 311,9 hektar dikali 3 kali siklus tanam didapatlah hasil senilai Rp22.456.800.000. Yang keempat, mengurangkan nilai penerimaan dengan total biaya faktor produksi. Total biaya sebesar Rp22.456.800.000 kita kurangkan dengan Rp6.082.050.000 sehingga didapatlah hasil sebesar Rp16.374.750.000 per tahun. Untuk mendapatkan nilai lahan selama 10 tahun, nilai Rp16.374.750.000 kita future valuekan selama 10 tahun sehingga didapatlah nilai sebesar Rp29.324.683.319. Jadi, nilai lahan sawah yang terdampak lumpur lapindo sebesar Rp16.374.750.000 per tahun, dan jika dalam 1 tahun nilai lahan tersebut sebesar Rp29.324.683.319. Demikian tutorial penilaian sumber daya alam dengan pendekatan produktivitas. Terima kasih.